Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Faisal Rizky dari Teknik Elektro 19 non reguler, NIM 0201019019 dengan materi PID dari mata kuliah pengantar kendali otomatis. Kontrol PID atau Proportional Integral Derivative Controller. Teori dasarnya yaitu PID atau Proportional Integral Derivative Controller merupakan controller untuk menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik pada sistem tersebut. Pengontrol PID adalah pengontrol konvensional yang banyak dipakai di industri dunia. Pengontrol PID akan memberikan aksi pada kontrol valve berdasarkan besar error yang diperoleh. Kontrol valve akan menjadi aktuator yang mengatur aliran fluida dalam proses industri yang terjadi level air yang diinginkan. Disebut dengan set point. Error adalah perbedaan dari set point dengan level udara aktual. Berikut merupakan PID block diagram. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Adapun persamaan kendali PID adalah dalam perancangan sistem kendali PID yang perlu dilakukan adalah mengatur parameter P, I, atau D agar tanggapan sinyal di keluaran sistem terhadap masukan tertentu sebagaimana yang diinginkan. Cara mentuning manual parameter PID. Cara mentuning parameter PID bisa dilakukan dengan melihat tabel parameter PID. Dengan menganalisa respon yang dihasilkan, nilai-nilai KP, KI, dan KD bisa diubah-ubah sesuai dengan tabel parameter PID ditunjukkan pada tabel berikut. Parameter KP, rise time berkurang, overshootnya menjadi bertambah, settling time minor change, S error berkurang. Parameter KI, rise time-nya berkurang, overshoot bertambah, settling time bertambah, error menghilangkan. Parameter KD, rise time minor change, overshoot berkurang, settling time berkurang, S error minor change. Adapun persamaan pengontrol PID adalah MV dalam kurung T merupakan output dari pengontrol PID atau manipulated variable. KP konstanta proporsional, TI konstanta integral, TD konstanta derivatif, T error atau selisih antara set point dengan level aktual. Komponen kontrol PID ini terdiri dari 3 jenis, yaitu proporsional, integratif, dan derivatif. Kontrol proporsional, misalnya keadaan tekanan tangki sekarang adalah 3 bar. PLC akan segera memberikan kontrol agar tekanan tangki berada pada keadaan ideal yakni 6 bar. Tekanan uap air didapatkan saat kontrol valve terbuka, sehingga PLC akan memberikan kontrol proporsional untuk membuka valve dengan rumus sebagai berikut. Pout sama dengan KP kali E dalam kurung T, di mana KP adalah konstanta proporsional. E error yaitu keadaan ideal sampai keadaan sekarang. T sama dengan waktu. KP bisa di-set sesuka hati, misalkan saya kasih nilai 10 dan dari data di atas kita dapat nilai error sebesar 3 bar, sehingga Pout sama dengan 10 kali 3 sama dengan 30%. PLC akan memberikan perintah kepada kontrol valve sebesar 30% untuk membuka valve, sehingga nantinya selisihnya untuk sudah tidak 3 bar lagi, karena uap air sudah masuk nilai tekanan sekarang menjadi naik sehingga bisa menjadi 3,2 bar, sehingga error dapat menjadi 2,8 bar. PLC pun akan memberikan perubahan bukaan pada kontrol valve menjadi Pout sama dengan 10 kali 2,8 menjadi 28%. Begitu seterusnya sampai keadaan sekarang menjadi keadaan ideal. Namun, berdasarkan yang saya baca, kontrol proporsional kesulitan untuk membuat keadaan nilai sekarang menjadi keadaan ideal, atau bahasa mudahnya membuat error menjadi 0. Kontrol integral dengan rumus berikut. Keadaan tangkinya masih sama dengan yang di atas. Konstanta I sama dengan 1.
Ini juga bisa diset sesuka hati. Error sama dengan 3 bar. Nilai I out akan semakin besar jika nilai error antara keadaan sekarang dengan keadaan idealnya sangat besar. Sebaliknya, nilai I out akan semakin kecil jika nilai error terhadap keadaan sekarang keadaan ideal sangat kecil. Lihat gambar yang panah hijau. Disitulah nilai I out yang memberikan PLC kepada kontrol valve. Nilainya akan terus bertambah sampai 100% walaupun uap air tidak masuk atau maksudnya errornya tetap 3 bar. Berbeda dengan kontrol proporsional, jika errornya tetap 3 bar, maka Pout keluar tetap, dan dalam contoh di atas berarti mengapa saat kontrol integral nilainya bertambah sampai 100%. KI, total error plus error sekarang. Lebih gampang bedain kontrol P sama begini. Kalau kontrol P ketemu error, tetap misal errornya 3, dia cuma kasih out sesuai rumus KP kali E sama dengan 3KP. Sedangkan apabila ketemu error yang tetap, dia akan kasih output yang makin besar sampai maksimal. Kontrol derivatif. Kontrol ini harus digabung dengan kontrol P atau I. Kontrol D ini ibaratnya orang bijak. Kalau benerin error itu pelan-pelan saja dengan cepat-cepat. Jadi saat P sama saya masih labil, saat ketemu error kontrol D ini datang smooth outputnya. Secara umum rumusnya seperti berikut. KD dikali error sekarang dikurang error sebelumnya. Penjelasan KD, misal detik pertama punya nilai error 1, detik kedua mempunyai nilai error 3, detik ketiga mempunyai nilai error 5. Seandainya kita ada di detik ketiga sekarang, maka rumus proporsional di atas menjadi KP kali 5. Sedangkan integral di atas menjadi KL kali dalam kurung 1 tambah 3 tambah 5. Sedangkan derivatifnya KD kali dalam kurung 5 kurang 3. Jadi outputnya menjadi PID dari teori di atas adalah keluaran PID sama dengan P plus I plus D. Jika mengikuti contoh kasus sebelumnya, maka PID keluaran dikali detik pertama ditambah KP kali 1 ditambah KI 1 ditambah KD kali 1 kurang 0. PID keluaran detik kedua KP kali 3 ditambah KI ditambah 1 tambah 3 plus KD kurang 1, dan berikut seterusnya. Studi kasus nyata pada industri atau di pabrik. Ada sebuah evaporator, sebut saja tangki supaya mudah, yang di dalamnya terdapat steam atau uap air untuk proses. Kemudian terdapat sebuah pressure transmitter atau disingkat dengan PT, sensor yang akan memberikan nilai tekanan secara aktual dan mengirimkannya ke PLC atau controller. PLC akan membandingkan nilai tekanan dengan tekanan ideal yang telah ditetapkan oleh kita, lalu PLC akan memberikan feedback kepada control valve. Sensor menggunakan pemancar tekanan. Error, nilai tekanan di atas di bawah keadaan ideal. Umpan balik katup kontrol, keadaan tekanan ideal 6 bar. Kontrol PID-nya menggunakan PLC. Berikut adalah hasil rangkaian dari analisa saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.